Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Lu'lu'atul Maknunah, NIM 2019-53027. Di sini saya akan mempresentasikan audit tata kelola TI di Universitas Lampung menggunakan kerangka kerja COVID-5 fokus pada domain EDM. Pengenalan studi kasus. Pelaksanaan tata kelola TI di Universitas Lampung telah berjalan dengan baik. Hanya saja terdapat beberapa kendala mengenai proses bisnis yang berjalan. Nah, COVID-5 inilah yang menjadi standar proses tata kelola TI di Universitas Lampung dalam menangani masalah pengelolaan, pengembangan, dan mempertahankan aset di universitas ini. Dalam proses pengauditan dengan kerangka kerja COVID-5 ini berfokus pada domain EDM saja. Pendahuluan. Jadi, suatu organisasi itu bergantung pada tata kelola TI. Karena untuk mengoptimalkan manfaat penerapan TI dan tata kelola TI ini untuk menyesuaikan strategi TI dalam strategi organisasi supaya tercipta nilai TI tersebut. Nah, di Universitas Lampung ini sebenarnya tata kelola TI-nya udah baik, hanya saja kurang personil atau SDM yang ahli di bidang TI, jadi informasi yang didapat itu tidak seaktual dengan proses TI. Nah, yang kedua ini ada COVID, yaitu kerangka kerja yang digunakan untuk tata kelola TI untuk penyampaian nilai, pengoptimalan risiko, sumber daya. Semua aktivitas itu untuk evaluasi. Nah, bicara evaluasi di COVID itu ada domain untuk proses evaluasi, pengarahan, memonitor yang disebut dengan EDM. Jadi di Universitas Lampung ini menggunakan COVID-5 domain EDM untuk proses auditnya. Tata kelola TI adalah proses tata kelola yang memastikan penggunaan TI sudah dilakukan dengan baik atau belum untuk pengambilan keputusan. Tata kelola ini berfokus di kegiatan manajemen dan penggunaan TI. Nah, di sini ada COVID-5 yang merupakan kerangka kerja terbaru dari ISACA yang menyediakan akses end-to-end untuk menciptakan nilai perusahaan. Di sini terdapat 6 level ya. Pertama ada level 0. Di sini belum melakukan proses TI, makanya dia itu levelnya 0. Yang kedua level 1, di sini sudah menerapkan proses TI, tahap awal untuk pencapaian tujuan. Terus di level 2 ini prosesnya sudah dikelola dengan baik dan menghasilkan penilaian manajemen yang baik juga. Terus di level 3 ini sudah merupakan proses yang sesuai dengan standar dari organisasi. Di level 4 ini sudah dapat diprediksi dari batasan tertentu. Terus di level terakhir ini, level 5, mengoptimalkan proses dengan melakukan inovasi, perbaikan, rekomendasi baik untuk meningkatkan kemampuan organisasi. Selanjutnya, domain EDM. EDM ini berkaitan dengan penilaian, pengoptimalan sumber daya, dievaluasi, dan diberi arahan untuk melakukan audit. Di sini ada 5 proses di domain EDM. Pertama, EDM 01 untuk memastikan pengaturan dan pemeliharaan kerangka tata kelola. Terus EDM 02 untuk memastikan pengiriman manfaat. Di EDM 03 untuk memastikan optimalisasi risiko. Di EDM 04 untuk memastikan pengoptimalan sumber daya. Di EDM 05 untuk memastikan transparansi pemangku kepentingan. Di penelitian sebelumnya yang hampir sama ada penelitian yang berfokus pada EDM 02, EDM 05, dan APO 11. Di sini itu terdapat ketidakseimbangan dari domain itu, ya 3 itu tadi. Di EDM 02 ini belum mencapai ketepatan waktu kerja yang sesuai dengan tujuan perusahaan. Di EDM 05 pelaksanaan proses kerja belum diterapkan secara teratur. Dan di APO 11 ini
dalam hal manajemen mutu kerja belum diterapkan secara teratur juga. Nah, yang kedua ada penelitian yang berfokus pada EDM 01, EDM 02, EDM 03, EDM 04, dan EDM 05. Ini semuanya ya, intinya fokusnya pada EDM. Nah, di penelitian ini itu juga belum mencapai tujuan yang diharapkan oleh perusahaan. Jadi, penelitian ini di EDM 01 berada di angka 2,7. Lalu di EDM 02 di angka 2,3. Di EDM 03 berada di angka 2,0. Nah, proses tata kelola ini masih pada level 2. Sedangkan di EDM 04 ada di angka 1,7 dan EDM 05 di angka 1,3. Malah ini itu berada di level 1. Jadi, di proses tata kelola TI pada penelitian ini memiliki pola yang tidak konsisten. Selanjutnya, metodologi yang digunakan. Di sini menggunakan pengumpulan data dengan perhitungan kuesioner. Yang pertama, perhitungan rekapitulasi penjawab dan normalisasi penjawab. Ini ada 3 rumus. 1. Rumus untuk mencari rata-rata konversi yaitu nilai konversi di setiap pertanyaan dibagi dengan jumlah pertanyaan yang diajukan. Yang nomor 2, rumus untuk normalisasi adalah rata-rata jumlah konversi per level itu dibagi dengan jumlah rata-rata seluruh konversi. Nomor 3, rumus untuk normalisasi yang level. Ini dari normalisasi rata-rata dari jawaban penjawab itu dikali dengan level setiap domain. Yang kedua ini ada perhitungan tingkat kemampuan domain. 1. Rumus untuk mencari tingkat kemampuan setiap penjawab yaitu dari jumlah penambahan nilai di setiap level. Lalu untuk mencari rumus kemampuan keseluruhan di setiap proses domain adalah dari jumlah nilai tingkat kapabilitas setiap penjawab di setiap domainnya dibagi dengan jumlah penjawab di setiap domain itu. Nah, yang terakhir ada perhitungan tingkat kemampuan saat ini. Rumusnya mencari nilai kemampuan saat ini itu dari jumlah nilai kemampuan di setiap domain dibagi dengan jumlah proses setiap domain. Selanjutnya, hasil dan pembahasan. Pertama, pengumpulan data sekunder. Maksudnya, di tahap ini itu pengumpulan data dan dianalisis. Di sini itu dengan SWOT. Setelah itu, dikumpulkan untuk dapat informasi yang lebih rinci seperti misal visi misinya, tujuannya, strategi, kondisi terbaru, dan lainnya. Nah, di Universitas Lampung ini visinya itu masuk peringkat 10 sebagai perguruan tinggi terbaik di Indonesia. Lalu misinya itu melaksanakan tridharma perguruan tinggi yang bermutu dan berguna, terus memastikan pemerataan pendidikan, terus dapat menjalin kerjasama dengan perguruan tinggi di dalam maupun luar negeri. Terus untuk tujuannya itu dapat menghasilkan lulusan yang berkualitas, menghasilkan intelektual baru, dan bisa bersaing dalam pengabdian di masyarakat. Nah, di Universitas Lampung ini akan menggunakan TI untuk proses bisnisnya. Jadi saat ini ada 21 unit kerja yang mengandalkan TI dan sekitar 3.000 unit komputer yang tersebar di seluruh unit kerja itu. Tapi di Universitas Lampung ini kurang SDM-nya atau tenaga kerja yang ahli di bidang IT. Lalu tahap kedua ada pemetaan. Di sini fokusnya di EDM dengan menggunakan data yang telah terkumpul untuk tujuan bisnis dan TI. Hasilnya kemungkinan tertinggi itu ada di EDM 01 dan yang terendah itu ada di EDM 02. Selanjutnya tahap 1. Menentukan tingkat kemampuan Universitas Lampung saat ini.
Ini dilakukan dengan kuesioner di 21 unit kerja itu tadi dan diperoleh hasil pada tingkat yang baik. Selanjutnya, tahap 2. Analisis kesenjangan. Dari hasil perhitungan tingkat kemampuan saat ini itu di level 3, tapi tujuan yang diharapkan itu di level 4. Jadi perlu perbaikan untuk mengelola TI dan perhitungan lebih lanjut terhadap gap atau kesenjangan, misal di EDM 01. Struktur organisasinya tidak spesifik untuk tugas TI. Terus di EDM 02, TI dalam proses bisnis belum maksimal. Terus di EDM 03, standar operasional manajemen risiko TI belum diselesaikan. Terus di EDM 04, jumlah SDM di bidang TI masih terbatas. Lalu di EDM 05 tidak ada komunikasi pemangku kepentingan internal dan eksternal karena kurangnya media komunikasi yang mumpuni. Lalu di tahap 3, rekomendasi. Jadi hasil gap tadi dibutuhkan sebuah solusi atau rekomendasi untuk meningkatkan TI di Universitas Lampung. Rekomendasi perbaikan digunakan untuk mencapai tingkat yang diharapkan. Di EDM 01, rekomendasinya membuat langkah standar operasional tata kelola TI. Terus di EDM 02, rekomendasinya melakukan kegiatan evaluasi strategi organisasi dan TI. Terus di EDM 03, rekomendasinya memberi batasan waktu untuk menyelesaikan standar operasi manajemen risiko TI. Terus di EDM 04, rekomendasinya itu melakukan rekrut SDM untuk TI dan melakukan pelatihan karyawannya. Lalu di EDM 05, rekomendasinya itu mengembangkan media komunikasi atau sistem informasi dan dipantau secara rutin. Kesimpulan, tingkat kemampuan dalam pengelolaan TI dengan domain EDM mengarah pada level 4, tetapi belum memenuhi proses pencapaian yang diharapkan oleh Universitas Lampung. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.